I was running wild, fell in love with the chase. I've been up and down and all over the place, wasting all my days and nights, never feeling satisfied. Putting on a smile, I was keeping it fake, but there's no imitating what I found in your grace. All the things I left behind as shadows, now I've seen the light. In my head and my soul, my heart, my all, I know that I know, no, no. Never, never have I ever found a love so good, so good. Never, never am I ever getting over living with you. Nothing will change it. All I can say is never, never have I ever found a love so good, so good. I've got a million reasons why I can't be the same. You've got me looking. Hai Impactors. Loh, Kok John ngapain di sini? Kan bukannya hari ini aku yang bawa pengumuman. loh enggak kok. Ini harusnya minggu ini aku yang dijadwalin Cek Putri. Wah, nggak bisa nih. Kita harus dance battle TikTok untuk nentuin siapa yang bakalan bawain pengumuman. Hah, gini-gini aku jago dance. Siapa takut? Ayo dance ini, ayo dance. I got the superstar glow, so to the booty. A side step right left to my beat. 두어질걸 우리 스케이트 보드 위로 마치 춤을 추듯 발을 굴러. Bentar-bentarannya, kita kalau misalnya dance battle-nya nanti aja gimana? Kita pengumumannya bagi berdua aja, oke? Oh ya kalau gitu dance battle-nya nanti aja deh. Hai Impactors, kembali lagi minggu ini bersama aku, Jonathan. Dan Anya. Dan kami akan menjadi host kalian untuk minggu ini. By the way, gimana kabarnya kalian? Hah, pasti mereka feeling good. Like that should anjay. Sudah pasti dong itu. By the way, tema firman untuk minggu ini adalah Picture Perfect, you don't need no filter. Inside Out Part 1, no filter. Nah, terus yang bawain itu juga gak kalah keren. Yang bawain itu Sari, guys. Coffee J. Applause buat Wah, Coffee J. ini pasti sih. Mantap. Oke guys, sebelum gitu jangan lupa ya guys, kalau misalnya kalian mau memberikan persembahan, bisa di scan barcode yang habis gini mau keluar. Dan ingat, kalau misalnya kita memberikan persembahan bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati. Oke, udah semua ya guys. Sekarang kita bakal masuk PAW. Kenapa Anya? Gak tau aku cuman excited aja gitu loh, mau ibadah. Oke. By the way, see you soon. See you soon, guys. Impactors. Enjoy the best of God Impactors. berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebelumnya kita mau ngasih tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, yuk.
excited semuanya? Siap memuji Tuhan? Kurang keras, siap memuji Tuhan? Siap. Let's go. Tepuk tangan sama-sama yuk. Tiada terselami pemikiran Allah kita, amin. Dialah Allah yang perkasa, Allah yang termulia, satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama puji namanya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, amin. Mari sama-sama kita akan nyanyikan lagu ini. Tiada terselami. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat? Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin di rancanganmu. Bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagimu, besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Diriku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku perkasa, Yesusku mulia. Dia raja, segala raja. Tepuk tangan di aspal saya. Kau yang perkasa Tuhan. Let's worship Him. Tiada terselami pemikirannya, tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, tapi itu sangat mungkin bagimu. Itu sangat mungkin di rancanganmu. Bagiku ya Allah, tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagimu, Raja besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan, amin. Diriku datang, naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia. Siapa dia? Dia raja, segala raja. Kaulah raja Tuhan atas kehidupan kami. Yes Lord. Katakan bagiku, bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagimu, besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, bagi yang Percaya. Kau beri apa? Kau beri kemenangan. Yes Lord. Kini ku datang, naikkan syukur. Siapa yang perkasa? Yesusku mulia, Yesusku mulia. Dia raja, segala raja. Besar dan ajaib, besar dan ajaib perbuatanmu. Bagi yang percaya, Kau beri kemenangan. Diriku datang, naikkan syukur. Yesus perkasa, Dia termulia, Yesusku mulia. amin. Dia raja, segala raja.
segala raja. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala kehidupan kami hanya untuk-Mu Bapa. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mampu untuk jalani hari demi hari, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Jadikan lagu ini doa setiap kita, untuk kita mengikut Yesus seumur hidup kita, mengiringnya setiap hari dalam kehidupan kita. Karena hidup kita layak karena anugerah-Nya. Kita ada di sini karena anugerah-Nya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan lagu ini doa setiap kita, bahwa kita akan mengikut Yesus seumur hidup. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan pujian bagi-Nya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu besar. Kau Allah yang besar, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama.
jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Adakah teman-teman yang belum mendapatkan anggur dan roti? Bisa angkat tangan. Sudah mendapatkan semua? Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita minta ampun kepada Tuhan atas setiap salah dan dosa kita yang mungkin secara tidak kita sadari kita bersalah kepadanya. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari ambil waktu 30 detik ke depan buat kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Yesus atas segala kebebalan hati kami Tuhan. Ampuni sikap hati kami yang jahat Tuhan, yang sering melukai-Mu Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat baik. Thank you Lord. Thank you buat segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena kuat dan karena karena semua Roh Yesus. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami ya Bapa atas setiap salah dan dosa kami Bapa. Kalau kami seringkali menyakiti hati-Mu Bapa, kami datang dengan hati. Kami rindu akan Engkau Bapa. Bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Sekarang kami mau sama-sama Tuhan memperingati Tuhan akan kematian-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami dapat senantiasa membawa karya penyaliban-Mu Tuhan, karya penebusan-Mu seumur hidup kami Bapa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah terpecah-pecahkan bagi kami Tuhan. Tubuh yang melambangkan kesatuan jemaat dengan Kristus. Biar kami bisa senantiasa memberitakan Tuhan kematian dan kemenangan-Mu Tuhan seumur hidup kami. Kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau melepaskan segala kedagingan kami Tuhan. Kami mau melepaskan setiap keinginan kami untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar hidup kami bisa senantiasa berkenan hanya kepada-Mu. Mengucap syukur untuk tubuh ini. Teman-teman, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita buka anggur sama-sama, kemudian kita angkat di tangan kanan kita.
darah yang tercurah menebus dosa kita, membersihkan dosa kita yang merah seperti kirmisi, disucikan seputih salju. Thank you Tuhan untuk darah-Mu yang sudah menyembuhkan kami Tuhan. Darah-Mu yang sudah memerdekakan kami dari segala belenggu dosa. Kami bisa tahu hari ini Tuhan, kalau dalam setiap keadaan dalam kehidupan kami Tuhan, Tuhan Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang pegang kendali atas kehidupan kami. Biarlah kami bisa senantiasa hidup dalam kehendak-Mu Bapa. Hidup kami tahu kalau Engkau Allah yang pegang kendali. God is in control dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Mari kita minum bersama-sama anggur ini sebagai darah Yesus yang tercurah bagi kehidupan kita semua. Sama-sama kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Thank you Jesus. Biar kami bisa mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami, mengikuti segala yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan hati kita. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar kami bisa menjadi hamba-Mu yang berkenan seumur hidup kami Bapa. Ajarkan hati kami biar kami bisa melekat senantiasa hanya kepada-Mu Tuhan. Mengikuti apa yang Engkau katakan Tuhan. Mengikuti dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami bisa jadi berkat dalam setiap hal yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang hidup. Allah yang menang atas segala maut, atas segala dosa kutuk dalam kehidupan kami telah Engkau merdekakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sekarang kami bisa memanggil Engkau Bapa, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk waktu-waktu yang indah Tuhan. Kami bisa bersekutu bersama di dalam nama-Mu Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara yang kami cintai Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki. Supaya setiap firman yang keluar dari hamba-Mu Tuhan. Semua berasal daripada Engkau. Firman itu dapat mengajar kami. Dapat memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Dan dapat menuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau sendiri yang dinyatakan. Engkau sendiri yang dimuliakan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai secara luar biasa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami minta urapan yang segar Tuhan turun atas hamba-Mu. Supaya firman itu bisa tertanam dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua impactor sama-sama kita katakan, amin. Alright, wow, thank you so much. Apakah suaraku terdengar jelas di kalian? Jelas? Atau rada bindeng? Enggak ya? Jelas ya? Oke. That's good. Siapa yang terberkati sama pelayanan hari ini, sama ibadah kita hari ini?
Sama Jason yang all out ya kan. Luar biasa. Thank you Jason, kau keren banget. Nah teman-teman semua, hari ini Kak VJ ingin memulai dengan sesuatu yang berbeda. Karena kalian semua suka buka handphone, bolehkah aku minta kalian untuk membuka handphone kalian, tetapi kita akan ada quick survey. Bisa ditampilkan quick survey-nya di layar. Kalian bisa buka, kalian bisa ketik di browser kalian, apapun kalian mau punya Google Chrome, kalian punya internet, Safari, whatever it is. Bisa buka slido.com, oke, slido.com, kemudian, kalian bisa klik, bisa scan. Bagi teman-teman yang ikut online, kalian, it's okay, kalian gak perlu join, karena ini kan juga recording. Jadi kalian bisa perhatiin ada beberapa teman-teman yang udah hadir di ibadahnya kita dan mereka akan mengisi quick survey. So, kita bisa langsung mulai, semuanya udah join ya? Sudah, alright, oke. Bisa minta tolong di play, Kakak Sebastian. Oke, sekarang aku pengen tanya, kalian bisa ngisi bagaimana kabarmu hari ini. Kalian bisa ketik sebanyak-banyaknya. Kalian mau ngomong tentang galau, sedih, senang, bahagia, lagi ditikung, you can name it. Oke, apapun itu. Good, luar biasa. Oke, yang lain? Cuma 2 doang yang ngisi, yang lain ngantuk. Oke, ada yang ngantuk. Asikin aja bang, oke, baik-baik aja bang saya. Bahagia tanda tanya, oh great. Apalagi? So good, luar biasa. Oke, asikin aja, oke, masih ada lagi, seneng Paul, capek batin. Be aja bang, tired but keep on fire, terus apa lagi? Be aja, udah semua? Udah semua ngisi? Ada lagi? Udah? Oke, 7/10 butuh ditraktir Bang VJ. Kok VJ kan? Tolong ya, ini apa? Luar biasa, gue gak bisa kelihatan. Oke, seneng Paul, merasa biasa, aku VJ gantengan. Oke, thank you so much. Butuh ditraktir Bang VJ, baik-baik aja Bang saya, be aja Bang. Oke, good. Oke, sekarang kalian lihat di sana udah ada banyak orang yang mungkin lagi capek, lagi biasa, lagi sedih. Bisa di next pertanyaannya, Sebastian. Sekarang aku minta kalian kasih encourage word buat mereka semua yang lagi kesedihan. Oke. Jangan lupa senyum, pakai kacamata biar ganteng. You will get through it. Semangat. Semangat Moses tadi? Semangat Moses. Jangan bete. You'll get through it. Yang asikin aja bang. Semangat coy, jangan lupa senyum. Senyumin aja. Oke, kamu cantik atau ganteng banget, asik. Ini bukan untuk nyepik guys, kenapa kalian kamu cantik atau ganteng. Oke, asik. Bang VJ ganteng ya dari tadi. Ngefans bang, follow ya, Chef VJ King. Ojo galau, bisa yuk, yuk bisa yuk. Semangat Moses, jangan nyontek. Alright, great. Oke, gue juga kasih tahu buat kalian semua yang lagi sedih, nggak tahu teman-teman kalian, teman-teman yang lagi ngikutin ibadah online, mungkin lagi sedih. I just say semangat, oke? I just say asikin aja, nikmatin aja kehidupan lo. And masih ada lagi? Udah. You are too sexy to be sad. Wow, siapa yang ketik ini? Keren banget. Oke. Ada bahu kok VJ, maksudnya ada bahu kok VJ. Oh maksudnya kalau misalnya sedih ada bahu. Oke, thank you so much buat kalian yang udah ngasih encourage word. Semoga kalian yang lagi sedih, lagi bete, lagi biasa aja, kalian jadi semangat karena perkataan-perkataan dari teman-teman kalian. Dan sekarang kita masuk ke survei yang sebenarnya bisa di next. Oke, kita mungkin punya orang atau tokoh atau figur favorit. Nah, kalau misal dapat kesempatan nih untuk jadi sehari saja menjadi orang tersebut, kamu ingin jadi seperti siapa? Yesus, wow! Keren bos, yang nulis Yesus itu, wah gila. VJ, Nicki Minaj, pacarnya Stray Kids, Stray Kids, aku gua nggak update ya mungkin ya. Apalagi? Hippo, what is Hippo? Terus KoBJ, apa KoBJ? Typo. Salomo, alright. Siapa lagi? You name it. Lisa Blackpink, Jennie Blackpink, wow. Ada lagi? Udah? 10 doang? Gak mungkin, di sini banyak lebih daripada 10. Gak mau sakit, gak mau putri pokoknya. Ngabers, what is ngabers? Gak tahu. Avicii, Youngers, wah ini Korea kabeh aku gak ngerti wis. Pakai bahasa Jawa akhirnya.
Kiki Siantara. Kiki Siantar. Who is that? Oke. Ayu. Oke. Udah? Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau kalian udah jawab. Oh ya, by the way teman-teman online kalian bisa jawab di kolom komen di bawah. Oke. Sekalian sama jawab pertanyaan ini. Next. Mengapa kamu ingin menjadi seperti dia? Please answer. Weh, karena penuh kasih, rapnya jago say, Isa Sabar Paul, kece, talented, successful and smart. Soalnya kalau jadi Coffee aku bisa jadi Coffee. What? Ini yang nulis apa? Moses, biar jago nyontek. Hah? Apaan? Kamu ingin menjadi seperti siapa kok Moses biar jago nyontek? Karena penuh kasih, visi misi foya. Visi foya, misi foya. Apa terus habis itu aku sampai lupa. Aduh, terus apa lagi? Punya semuanya, harta, tata, wanita. Karena dia jago by Paul, sangar, talented, rapnya jago, kaya, cantik, successful and smart. Karena penuh kasih, Isa Sabar Paul, jago dance dan humble banget. Alright, sip. Oke, thank you semua buat kalian semua yang udah kasih jawaban. Mungkin aku tahu ada beberapa tekan yang mungkin masih belum kasih jawaban. Bagi teman-teman yang online, kalian bisa juga join, nggak usah ditulis ke slide-nya, kalian bisa langsung join di kolom komentar atau live chat yang ada di samping kanan kalian kalau kalian lagi nonton premiere ya. And teman-teman semua, aku akan masuk hari ini apa yang akan aku bagikan, aku kasih judul dengan identity. Bisa ditampilin my PowerPoint. Dan bulan ini teman-teman semua, aku pengen kasih introduction, kita lagi bahas sama yang namanya Inside Out, part 1 ya. By the way fotonya ganteng banget kan? Cie, asik. Nah, kita lagi bahas tentang Inside Out. Kalau misalnya bulan yang lalu kita udah dengar dari Kak Betwell di minggu terakhir bahwa kehidupan kita sebagai anak muda harusnya memberikan dampak kehidupannya kita ini harusnya memuliakan namanya Tuhan. Nah, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, perlu adanya perubahan dari dalam keluar, from inside out. Nah, penting banget untuk anak muda untuk ngomong tentang identitas, oke? Banyak banget hari-hari ini aku nemukan banyak sekali anak-anak muda yang identitasnya itu krisis gitu, krisis identitas. Dan bicara mengenai identitas, aku pengen kasih definisi terlebih dahulu supaya kalian ngerti apa sih identitas itu. Apa sih kok identitas itu? Kenapa kita perlu belajar identitas? Nah, bisa di next. Identitas itu adalah kacamata yang kita pakai untuk melihat seberapa berharganya diri kita. Oke, seberapa berharganya diri kita. Why Coffee hari ini pakai kacamata? Bukan karena Coffee minus atau apa, tetapi I want you untuk bisa ngelihat. Identitas itu penting. Bagaimana kamu melihat dirimu? Bagaimana kamu melihat seberapa berharganya dirimu? Kalau kamu ngelihat dirimu itu suram, ya kamu gak akan pernah bisa hidup untuk memberikan dampak. Kalau misalnya aku pakai kacamata yang hitam di ruangan yang gelap, apa yang terjadi? Akan jadi lebih gelap. Kita gak akan pernah bisa menghidupi apa yang Tuhan mau. Kita gak akan pernah bisa hidup dalam rancangan Tuhan. Kenapa? Ya karena kita salah pakai kacamata. Kita salah menilai diri kita. Kita salah melihat seberapa berharganya diri kita. Tetapi kalau kita punya identitas yang benar, yang gelap apapun bisa jadi terang. Segelap apapun kehidupanmu itu bisa jadi terang. Karena kamu punya kacamata yang benar yang kamu pakai untuk melihat seberapa berharganya dirimu. Oke? Perhatikan poin ini, pegang poin ini. Kita semua perlu sama yang namanya identitas. Identitas itu penting. Identitas itu apa? Kacamata yang kita pakai untuk melihat seberapa berharganya diri kita. Oke? Nah, kenapa Kak identitas itu penting? Bisa di next. Kalau misalnya kita hidup dalam identitas yang benar, seperti yang tadi aku bilang, maka kita bisa hidup dalam rancangannya Allah. Tetapi ketika kita hidup dalam identitas yang palsu, kita akan berakhir dengan comparison dan juga depresi. Kenapa tadi sebelum ibadah ini aku kasih quick survey. Kira-kira kalau one day kamu ingin jadi siapa? Siapa sih orang yang kamu mau? Tadi ada yang jawab, you can name it. Beberapa artis-artis yang hebat. Kamu bisa name it, ada mungkin
influencer, social media influencer yang kalian doyan, yang kalian suka. Tadi mungkin juga ada yang jawab, Yesus Kak, Yesus. Kenapa aku bertanya itu? Karena aku pengen tahu bagaimana engkau melihat dirimu berharga. Bisa jadi hari ini ketika kamu lagi ngefans, lagi suka sama seseorang, kamu lagi menaruh, oh aku ini berharga kalau misalnya aku bisa ngelakuin ini. Aku ini berharga kalau misalnya aku punya fans, aku populer. Aku berharga kalau misalnya aku punya talents. Kalau misalnya aku kayak Kak Aldo, ganteng mungkin. Kaya, pinter gitu kan ya. Kayak saya kayak Aldo. Atau mungkin aku akan berharga kalau misalnya aku punya pacar. Ada beberapa orang hari-hari ini menaruh identitasnya pada pacarnya. Jangan salah, ada yang kayak gitu. Kemudian punya friends, punya pekerjaan, punya segala hal yang orang anggap itu baik. Dan jangan salah teman-teman, kalau kita menaruh identitas kita pada hal-hal tersebut, yang berakhir adalah kita depresi dan comparison trap. Mengapa aku ngomong demikian? Karena kemarin aku sempat kontak sama anak-anak yang mahasiswa, aku sempat tanya sama teman-teman yang ada di sana. Aku tanya, kalau misalnya hari ini aku tanya, kamu itu siapa? Apa yang kamu jawab? Ada satu anak yang menarik, dia jawab gini, ya kalau misalnya aku dibilang pengusaha, aku ini ya gak ngusaha apa-apa. Aku cuma ngusaha apa yang papaku kasih ke aku. Tapi terus aku dibilang pelayan Tuhan, aku hari ini ya gak pelayanan kok. Kenapa orang bisa sampai se-insecure itu? Karena mereka menaruh identitas mereka pada apa yang mereka bisa lakukan. Mereka menaruh identitas mereka pada popularitas, pada talent, pada apa yang mereka sedang kerjakan. Tetapi teman-teman, aku harus bilang, itu bukan identitasmu. Kalau identitas itu adalah sesuatu yang bisa diambil dari dirimu, you are in trouble. Kalau kamu merasa dirimu berharga karena aku punya ini, aku melakukan itu dan ini, engkau gak akan pernah bisa hidup dalam rancangan Allah. Sekali lagi perhatiin, kalau kamu hidup dalam identitas di mana identitas itu bisa diambil, you are in trouble. Kamu gak akan pernah bisa hidup dalam rancangan Allah. Tetapi kalau kamu hidup dalam identitas yang gak bisa diambil dari kamu, engkau akan bisa hidup dalam rancangan Allah. Kenapa banyak sekali orang-orang hari-hari ini insecure? Karena mereka menghidupi identitas itu berdasarkan apa? Pekerjaan mereka. Kenapa orang yang tadi yang aku tanyain, aku kalau dibilang pengusaha ya bukan pengusaha. Why? Karena mereka menaruh identitas pada apa yang bisa hilang dari mereka. Tapi hari ini Tuhan pengen ngomong sama kalian. Harus ada perubahan dari dalam keluar sehingga kalian bisa hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau kamu mau hidup dalam rancangan Tuhan, you need to know kamu harus punya identitas yang benar itu seperti apa. Kalau enggak, kita akan selalu hidup dalam yang namanya depresi dan kita enggak akan pernah fokus sama yang namanya Tuhan. Ketika orang di sana, kita udah berusaha keras untuk kita ini, katakanlah identitasku aku taruh pada hartaku. Kalau misalnya aku kaya, aku merasa diriku berharga. Kemudian ada orang yang di luar sana yang mereka jauh lebih kaya. Apa yang terjadi? Pilihannya cuma dua. Kamu depresi, kamu merasa kayak, aduh kok kurang terus ya? Aku udah berusaha ngejar, aduh kok kurang terus ya? Dan yang kedua adalah kamu akhirnya hidup dalam, kalau aku bisa ngomong itu kayak lingkaran setan ini, dimana kamu itu cuma comparison trap terus menerus. Ada comparison trap di sana, kamu cuma compare dirimu sama mereka. Are you getting this? Kalian mengerti ini? Ketika yang di sana mungkin ya, wih dia tubuhnya kurus, wih aku merasa berharga kalau akunya kurus gitu kan ya. Terus foto di sosial media, wah aku selalu ditanyain. Enggak ya, enggak nyebut sama siapa. Enggak, ini bukan siapa-siapa, bukan orang yang di sini. Tapi aku melihat ada begitu banyak orang yang seperti ini. Aku kalau berharga ya artinya tubuhku harus kurus. Terus habis itu ngelihat orang yang di sana, oh ternyata bukan hanya kurus ya, tubuhnya juga harus bentuk. Oh ya udah, aku harus bentuk. Terus nanti lihat di sana, oh ternyata bukan hanya tubuhnya yang harus bentuk, gue harus juga punya strength. Kamu mengejar sesuatu yang bukan yang Tuhan mau. Engkau berakhir dengan comparison trap. That's why teman-teman, we need untuk tahu identitas kita yang sebenarnya itu seperti apa. Oke? Supaya kita bisa hidup dalam rancangan Allah. Nah, bagaimana kita ngelihat identitas kita? Bisa di next? Bagaimana kita bisa ngelihatnya?
Ada satu ayat yang aku ingin bacakan dan kita cuma baca satu ayat ini aja di Efesus 2 ayat 10. Bisa di next lagi. Kita akan baca bersama-sama. Teman-teman bisa mengikutinya. Kalian bisa lihat dari depan layar aja. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan di sini, bagaimana cara kita bisa ngeliat identitas kita secara benar, bagaimana kita melihat sesuatu identitas yang gak dicuri sama orang. Aku lebih suka, kita akan melihatnya dari ayat ini dan aku lebih suka bahasa Inggrisnya, NIV. Bisa di next lagi. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Satu poin yang pertama, yang kalau kita ngeliat di ayat ini, yaitu, next lagi, for we are God's. Seringkali kita menaruh identitas kita dengan cara apa? Kita mendengarkan dari apa yang orang lain katakan. Benar? Dengan sosial media yang ada hari ini, seberapa banyak likes yang didapatkan oleh orang lain, itu menjadi sesuatu di mana, oh ya, aku pengen nih jadi kayak orang ini. Aku pengen jadi kayak dia. Karena rasanya berharga banget ya, kalau misalnya orang lain itu bisa nge-like, bisa muji dan lain sebagainya. Tapi hari ini aku mau bilang, identitasmu itu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Identitasmu itu ditentukan oleh apa kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakanmu. Tapi seringkali kita lupa bahwa identitas itu adalah apa kata orang. Kita menaruh identitas kita sesuai dengan apa kata orang. Kata orang, oh kamu keren kalau misalnya kamu bisa jadi kapten DBL. Kamu keren kalau misalnya kamu jadi nilai yang terbaik di kelas. Kamu keren kalau misalnya, kita cuma hidup dari apa kata orang. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah kita hidup dari apa kata Tuhan dalam kehidupannya kita. You are beautiful just the way you are. You are great just the way you are. Bukan dari apa kata orang. Dan jangan kaget betapa banyak orang yang tadi seperti yang tadi aku katakan, depresi. Ada satu orang pria, namanya Danny Bowman. Mungkin kalian kalau pernah dengar sermonku sebelumnya di sosial media apa adanya, kalian pernah dengar ada orang namanya Danny Bowman, dia ngambil waktu 10 jam untuk selfie. 10 jam untuk selfie, just untuk selfie, untuk dipost di sosial media. Dan berakhir apa? Dia berakhir ingin bunuh diri. Selamatnya orang tuanya masih bisa nyelamatin dia. Kenapa dia berakhir depresi? Karena dia pikir kalau misalnya gue bisa foto yang paling bagus, orang akan like sama gue. Dan orang akan suka sama gue. Dan dia kasih value-nya di sana. Kalau misalnya aku punya pacar, ketika pacarku, ada orang ya, pacaran, kemudian dia menaruh value-nya di pacaran. Dia udah tahu pasangannya ini gak benar. Apa yang dilakukan? Karena dia menaruh value-nya di sana. Apapun yang terjadi, gue tetap akan sayang sama dia. Tanpa memikirkan dengan benar masa depannya. Tanpa pernah memikirkan dengan benar value-nya sebenarnya dia harusnya di mana. We need untuk punya identitas yang benar. Kita perlu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Tuhan penciptamu. Tuhan yang menciptakanmu. Next, Allah yang menciptakanmu. Allah adalah pencipta kita. Kenapa kita mendengarkan kata orang? Kita kudunya mendengarkan apa yang Tuhan mau. Ada salah satu ilustrasi beberapa waktu yang lalu. Next, gue lagi survei. Dan gue menemukan jenis ikan yang seperti ini. Jangan ketawa guys please. Dan gue merasa bahwa ikan ini adalah ikan yang paling ababil sedunia. Namanya ikan Genghis Khan. Dia bukan raja, tapi dia Genghis Khan. Kalau kalian tahu, ikan Genghis Khan ini dia satu family sama catfish. Sama bahasa Indonesia, lele. Dia satu ini sama lele, dia ikan air tawar. Kemudian yang menarik adalah, tetapi dia ini punya sirip yang seperti ikan hiu. Kumisnya kayak ikan lele, tapi siripnya seperti ikan hiu. Dan yang menarik dari ikan ini adalah, ikan ini itu ababil.
kalau misalnya ikan ini ditaruh di sebuah kolam atau akuarium, kaca, 4 sisi kaca, ikan ini tuh panjangnya cuma 1,5 meter maksimal, 1,2 sampai 1,5 meter. Ikannya gede, ikannya ini ikan predator, ikannya ini makan ikan yang lain, oke? Tapi menariknya, kalau ikan ini ditaruh di empang atau danau yang air tawar, ikan ini panjangnya bisa 2,5 meter. Bahkan 3 meter. Waktu aku ngeliat ikan ini, kemarin gue ngobrol sama beberapa orang kayak Jenny sama Silas, kita bahasnya absurd banget, kita bahas ikan ini gitu ya. Tetapi waktu aku ngeliat ikan ini ya, seperti yang tadi aku katakan, bukankah kehidupan kita seringkali seperti itu? Seperti ikan ini, ababil. Kita nggak tahu identitas kita yang benar seperti apa. Kita seringkali kayak ikan ini yang dibatasi oleh perkataan manusia. Ah kamu nggak bisa, ah kamu baru bervalue kalau kayak gini. Tetapi yang Tuhan mau, kamu harusnya jauh lebih besar daripada apa kata orang. Ikan ini besarnya cuma 1,5 meter kalau ditaruh di kolam. Tetapi ikan ini akan lebih besar ketika dia tidak dibatasi oleh kaca-kaca. Kehidupan kita hari ini, apakah kamu masih batasi kehidupanmu berdasarkan apa kata orang, berdasarkan kaca-kaca yang ditaruh di hadapan orang sekitarmu? Or, kamu taruh dirimu, itu sesuai dengan perkataan Tuhan pencipta kita. Mau hidup dalam rancangan Tuhan, hiduplah dari perkataan Tuhan, hiduplah dari firman Tuhan. Sudah enggak kamu dengerin firman Tuhan setiap hari? Sudah enggak kamu berdoa untuk dengerin apa yang Tuhan ingin sampaikan sama kamu? Atau kamu lebih sibuk untuk lihat sosial media, lebih sibuk untuk chatting sama teman-teman lo. Dan kamu enggak pernah ngerti seberapa berharganya dirimu. Sudah enggak? Gue tahu mungkin ada keluarga kalian, papa mama kalian yang ngedrive kalian. Kata papa, aku berharga kalau misalnya aku bakal punya pekerjaan yang penghasilannya sebulan bisa 50 juta, 100 juta, dan lain sebagainya. Tetapi I want to say this to you. Your value nggak ditetapkan oleh itu. Boleh kamu ngerjain itu, boleh, nggak salah kok. Tetapi pastikan value-mu nggak di situ. Berikutnya, apakah cuma ini doang? Next. Kalau misalnya baca di ayat ini, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Dikatakan di sana, for we are God's handiwork. Next, berikutnya. Poin kedua yang disampaikan adalah Allah menciptakan kita dengan indah. Jadi jangan sampai kita terperangkap dengan comparison trap, di mana kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan gak pernah menciptakan orang-orang itu sama-sama. No. Tuhan menciptakan itu dengan hikmatnya guys. Kalau hari ini ada orang-orang yang kalian, aku gak tahu seberapa banyak dari kalian teman-teman yang di rumah, mungkin kalian comparison diri kalian, aku kok gak segaul dia, aku kok gak sehebat dia, aku lebih pendiam daripada dia. Ada satu firman yang aku ingin sampaikan. Allah menciptakan kita dengan indah. Aku bisa next, sedikit lebih cepat. Hidupnya kita itu handiwork. Handiwork itu kalau bisa ngomong itu art, masterpiece. Dan aku bisa bayangin kehidupanku itu kayak lukisan. Somehow teman-teman, ada begitu banyak dalam orang yang aku temui. Mereka itu gak suka sama kegelapan dalam kehidupan mereka. Kepahitan, keburukan, gak bisa seperti orang lain dan lain sebagainya. Tapi aku harus mau bilang kayak gini. Ada orang yang pernah ngajarin aku tentang lukisan. Dia orang yang keren banget. Kalian bisa nemuin banyak lukisan di bawah. Itu punyanya beliau. Dia ngomong gini, lukisan warna itu akan bisa nyala kalau misalnya ada gelap, warna hitam. Kehidupan kita mungkin kita nggak bisa sama kayak orang lain. Mungkin orang lain bisa jago apa, kita nggak sejago dia. Tetapi percayalah, di dalam sesuatu yang kamu nggak punya, Tuhan itu sudah taruh warna yang lain yang nggak sama kayak orang lain. Dan dia menciptakan kamu itu indah. Tuhan nggak pernah ciptakan kamu sembarangan. Gue udah sharing 2 minggu lalu, Tuhan itu ngatur kehidupanmu dengan hikmatnya. Kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, it means identitasmu gak benar. Identitasmu
kamu lagi krisis, kamu gak percaya sama Tuhan, dan kamu gak pernah tahu kalau kamu ini ciptaannya masterpiece-nya Tuhan, yang diciptakan berbeda dari orang lain, oke? Tuhan gak menciptakan manusia dengan cetakan, tapi Tuhan menciptakan dengan sesuatu yang indah. Next lagi, di ayat berikutnya. Poin berikutnya, created in Christ Jesus to do good works. Kenapa ayat ini dikatakan created in Christ Jesus to do good works? Kenapa terakhirnya kok? Iya, emang Tuhan menciptakan kita. Kenapa terus habis itu kok ada created in Christ Jesus to do good works? Kenapa kok ada pengulangan? Kalau kalian lihat apa yang tadi aku sampaikan, apakah itu sulit? Apakah itu sulit? Ya sulit lah, masa enggak? Ya sulit. Hidup dalam identitas yang benar itu sulit, apalagi kita hidup dalam sosial media, apalagi kita hidup mungkin dengan apa kata orang tua yang mungkin sudah ngomongin sama kita, kata keluarga, kata orang, you name it, kata siapa, lingkungan kita yang mendrive kita untuk punya identitas yang di luar daripada Tuhan. Memang sulit untuk kita bisa hidup dalam identitas yang benar, tetapi the good news is, Yesus udah mati di kayu salib untuk setiap kita. Yesus itu udah menebus kita dari hukuman dosa. Dan Yesus itu sudah mematahkan kuasa dosa dalam kehidupannya kita. Dosa itu bukan sesuatu yang kita lakuin. Dosa itu juga bisa jadi pola pikirnya kita yang salah. Dosa itu bisa jadi naturnya kita, keinginannya kita. Itu yang Yesus bereskan dalam kehidupannya kita. Kalau hari ini kita masih terjebak sama identitas yang salah, aku bisa pastikan, aku bisa jamin, Yesus udah mati untuk menebus kita, untuk bebaskan kita dari dosa. So, kita bisa bebas hari ini dan kita bisa hidup dalam identitas yang benar. So why? Kenapa kita hari ini kita cuma menyerah sama lingkungan? Hello, kita punya Yesus yang besar. Kita punya Yesus yang udah nebus dosanya kita. Yang udah menang atas kuasa dosa, udah menang atas kuasa maut. Kenapa kita masih kalah? Kenapa kita masih pasrah? No. Bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Yesus itu udah mati buat kita. Poin berikutnya, next. So, the third point. Melalui Yesus kita memperoleh identitas yang benar untuk melakukan kebenaran. Oke. Pasang poin ini terakhir untuk kalian. Untuk diri kita. Kalau kita udah tahu, Allah yang menciptakan kita. Kita diciptakan Allah dengan indah. Yang terakhir, sulit, yes. Tetapi melalui Yesus, kita memperoleh identitas yang benar untuk melakukan kebenaran. Identitas itu tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Identitas yang benar itu kita peroleh karena Yesus yang berusaha. Bukan kita yang berusaha. Hari ini kamu bisa punya identitas yang benar, caranya gimana? Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Roh Kudus itu menjelaskan ke atas kamu. Apa yang benar, seberapa berharganya dirimu. Lensa ini bukan lensa yang dikasih dengan hasil usaha di mana aku harus membeli sesuatu, aku harus berusaha sesuatu. No, tetapi lensa ini diberikan karena Tuhan ingin memberikannya sama kamu. Dan hari ini Tuhan kasih ini sama kalian. Mau gak punya identitas yang benar supaya kalian hidup dalam rancangan Allah? Or kalian masih mau hidup dari comparison, dari apa kata orang? Yesus udah mati untuk setiap kita. Ada satu tokoh, gua close dengan ini ya, namanya Helen Keller. Bisa di next. Dia adalah seorang, gua ngomong dia lahir, oke. Kalau misalnya ini Amsyong hidupnya, ini beneran Amsyong beneran ya. Gua ngomong dia lahir bisu tuli buta. Jadi dia gak bisa ngapa-ngapain. Terus orang tuanya, karena orang tuanya kaya, dia selalu membimbing Helen Keller ini menumbuhkan, apa sih kok menumbuhkan sih? Memelihara Helen Keller, mengajar Helen Keller untuk, oke, karena kamu buta, karena kamu bisu tuli, ya sudah gak apa-apa, kamu berbuat seenak-enakmu sendiri. Gak punya manner, gak punya apa. Karena orang tuanya cuma mikir gini, ya udahlah namanya juga buta, tuli, ya sudahlah. Wes lah, dia gak akan ada gunanya, sampai tua ya dia akan gitu-gitu aja. Sampai suatu hari, orang tuanya manggil
seseorang yang namanya Anna Sullivan. Dia adalah seorang guru. Guru ini guru yang ciamik buat aku. Karena apa? Karena dia bukan hanya guru yang ngajari orang seperti biasa, seperti guru-guru sekolah. Tetapi dia ngajari orang yang buta, tuli, dan bisu. Orang tuanya waktu Anna Sullivan pertama kali datang ke rumahnya Helen Keller, Helen Keller dikerasi. Kamu harus gini, kamu harus gini. Orang tuanya berusaha dijauhkan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Anna Sullivan tahu kalau misalnya dekat sama orang tua, identitasnya anak ini bakal masalah terus. Bakal dijarno terus. Bakal cuma dianggap kayak, ya kamu bisu, kamu tuli, ya sudah biar uripmu gak ada gunanya, gak ada nilainya. Tapi Anna Sullivan percaya, yang perlu dibenahi terlebih dahulu adalah, it's okay kamu lemah di hadapan Tuhan, tapi kamu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anna Sullivan berusaha keras, bertengkar dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu ngomong sama Helen Keller, no, you can. Kamu bisa. Meskipun kamu bisu, tuli, kamu bisa bertumbuh, kamu bisa jadi kayak anak-anak yang lain. And guess what? Gue gak akan cerita panjang-panjang, kalian bisa lihat ada filmnya. Disney juga bikin filmnya Helen Keller. Kalian bisa cek itu di YouTube. Dan kalau kalian tahu Helen Keller sekarang berkat Anna Sullivan, dia jadi siapa? Dia jadi pengacara, penulis buku, political activist, dan juga dosen. Seorang yang bisu tuli, yang dianggap remeh sama dunia. Yang orang tuanya juga nganggap remeh sama dia. Tetapi karena Injil itu datang kepada dia, dia tahu bahwa Yesus itu mati buat dia. Bahwa Yesus itu pengen punya rancangan yang besar buat dia. Dia bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. We need untuk dengerin apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. We need to hear gospel. Next, ada satu quote terakhir. We need to hear gospel every day because we forget it every day. Martin Luther. Kenapa kita perlu baca firman setiap hari? Kenapa kita perlu dengerin firman setiap hari? Bukan karena kita kurang kerjaan. Bukan karena kita ngantuk, nggak bisa tidur, cari ngantuk baca firman. No. Tetapi karena kita mau hidup dalam identitas yang benar di hadapan Tuhan. That's why kita hear gospel every day. Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari. We need to hear gospel every day because we forget it every day. I hope you get this. Gue akan rangkum ini, kalian bisa catat, mungkin ada yang miss. Next. Next, Bas. Oh ya, bagaimana kita dapetin identitas yang benar? Efesus 2 ayat 10, pegang ini, bawa pulang ini. Ya, kalau kalian ingin memberkati orang lain, kalian bisa post ini di social media kalian. Next, poin-poinnya yang apa aja yang disampaikan? Allah adalah pencipta kita, so jangan dengerin manusia. Allah menciptakan kita dengan indah. Bukan sembarangan, melalui hikmatnya. Yang ketiga, melalui Yesus kita memperoleh identitas yang benar untuk melakukan kebenaran. Apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan mau. Next. Alright, that's it. So, bawa pulang 3 poin ini. Sekali lagi, kenapa kita baca firman? Ya karena kita ingin tahu identitas yang benar di hadapan Tuhan. Kalau yang masuk banyak yang kata orang lain, sosial media, ya kita gak akan pernah bisa punya identitas yang benar. Tapi kalau kita selalu diingetin Tuhan itu yang udah berusaha untuk kamu bisa punya identitas yang benar, kita akan hidup dalam rancangan Allah. So that's it. Semoga kalian semua terberkati dengan apa yang aku sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, aku mengucap syukur hari ini. Kami mengucap syukur hari ini kami diingatkan kembali identitas kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita bukan hidup dari apa kata orang, tapi kita hidup dari apa yang Tuhan inginkan. Dan biarlah Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah, kami manusia yang mungkin menurut dunia gak ada value-nya. Tetapi kami tahu Tuhan, dalam kelemahan kami kuasa Allah semakin sempurna. Dalam kelemahan kami Allah punya rancangan yang indah. Dan yes, kami percaya identitas yang benar adalah waktu kami secure dalam Engkau. Waktu kami ditanya siapa kamu, kami adalah anak Allah. Identitas yang gak bisa diambil oleh siapapun. Dan yes,
Hari ini kami tahu identitas kami yang benar di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur bahwa identitas itu juga bukan datang dari apa usaha kami, tapi dari apa yang Kau lakukan kepada setiap kami. Tuhan, ingatkan kami terus bahwa kami adalah manusia yang telah ditebus, manusia yang telah diberikan identitas yang baru, manusia yang terus-menerus dikuatkan karena kami punya identitas yang benar di hadapan Tuhan. Pakai kami terus-menerus Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dan kami percaya Engkau punya rancangan yang indah untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Alright. The outro. Oh iya, Hai Impactors, gimana kabar kalian? Pasti kalian semua feel glorious, glorious, anjay. Oh jelas dong, aku jadi kepengen dance battle sekarang. Nanti aja. Tapi untuk sekarang ya guys, jangan lupa follow @ImpactorsNDC untuk dapat firman-firman terbaru dan berita-berita terbaru ya guys. Anjay. Dan buat kalian yang belum ngasih persembahan tadi, jangan lupa untuk scan barcode ini ya. Sekali lagi, jangan lupa kalau misalnya kita memberikan persembahan itu bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati guys. Oke, udah semua ya? Gitu aja kan Ko? Ayo, sekarang kita harus dance battle, ayo. Met this pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Ayo. Kalau gitu doang aku juga bisa. Aku pandang kulit bintang menjauh di sana. Oke Ko, mending kita lanjut. Habis outro aja gimana tuh? Masuk akal. Oh ya, kalau gitu udah kan? Oke, happy Sunday Impactors. See you next week. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Your favor waits within the future. My dreams are small.